Hai, what's up Zil? Selamat datang dalam seluruh rangkaian SPK saya pengikut Kristus dan welcome di kelas yang pertama, panggilan orang berdosa menjadi murid Kristus. Nah, hari ini kenalin, nama gue Sheila dan hari ini gue akan share tentang apa sih yang mau kita bahas sama-sama di kelas yang pertama ini. Oke, nah ini baru permulaan ya teman-teman semua. Ini masih perjalanannya masih panjang gitu kan ya. Yang pasti ini adalah sebuah perjalanan rohani kita sebagai murid Kristus. Tujuannya apa sih? Supaya kita punya hidup yang berkemenangan. Oke, nah di awal ini pastikan kalian sekarang lagi nonton, mungkin nonton bareng pemuridnya atau mungkin teman kompaknya gitu ya. Lagi nonton bareng-bareng dan nanti setelah ini kita bakal ada diskusi-diskusi seputar materi yang akan dibawain di kelas pertama ini. Nah tapi sebelum gue masuk ke main course-nya, ke menu utamanya, gue mau setting boundaries dulu di sini. Kita mau sama-sama setuju, sama-sama sepakat kalau kita mau terbuka lewat semua perjalanan rohani kita ini. Oke? Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita terbuka, kita akan ngalamin yang namanya pemulihan. Nah, gue hari ini nggak ngomong sama kalian yang para pemurid atau mungkin pesertanya, tapi gue juga ngomong sama para pemurid atau teman-teman kompaknya. Oke, jadi buat semua yang lagi nonton video ini, kita sama-sama sepakat gitu kan ya kalau keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Gue percaya di sini kita semua mau sama-sama pulih, kita mau sama-sama kenal Tuhan Yesus lebih lagi, dan lewat journey ini pastinya kita mau sama-sama terbuka. Ketika kita terbuka, kita lagi mengizinkan Tuhan Yesus untuk bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidupnya kita. Amin. Oke, nah sekarang kita langsung mulai aja ya. Nah kita akan mulai, gue akan bercerita tentang sebuah kisah. Kita mungkin bisa membayangkan gitu ya, ini lagi di tepian pantai Danau Genesaret. Oke, nah kisah ini diambil dari ayat Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, gue akan coba bacakan biar teman-teman semua di sini juga bisa sama-sama membayangkan situasi yang terjadi tuh sebenarnya lagi ada apa sih? Oke, gue akan coba bacakan ya. Jadi dari ayat 1 ayatnya bilang kayak gini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi bayangin di tepi pantai ada Tuhan Yesus lagi mau ngajar dan banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus. Oke? Nah terus Tuhan Yesusnya melihat dua perahu di tepi pantai. Oke? Dan ada nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi mereka ini ceritanya mungkin habis cari ikan gitu ya, ceritanya terus dua perahu nepi gitu kan ya. Nah terus Tuhan Yesusnya ini memutuskan untuk naik ke dalam salah satu perahu. Oke, jadi Tuhan Yesus yang memutuskan untuk naik ke dalam salah satu perahunya, yaitu perahu Simon. Oke, Simon siapakah Simon gitu kan ya? Spoiler dikit, dia akan jadinya ujung-ujungnya jadi murid Tuhan Yesus gitu kan ya, yang sama-sama kita tahu. Nah, jadi ini awalnya sebelum ketemu sama Tuhan Yesus masuk ke perahu si Simon dan Tuhan Yesus menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi balik lagi, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Oke, jadi ceritanya kalau di sini teman-teman lihat Simon itu posisinya adalah seorang nelayan. Oke, kompetensinya pasti dia jagonya ngapain? Jagonya cari ikan. Udah pasti gitu kan ya. Beda kalau Tuhan Yesus kan emang pengajar, emang guru gitu kan ya. Jadi Tuhan Yesus itu jagonya ngajar, kalau Simon jagonya nelayan. Dan pada saat itu kita sama-sama tahu kalau ya pasti Simon adalah orang berdosa. Oke, nah setelah Tuhan Yesus selesai bicara, selesai ngajar, Tuhan Yesus ngomong ke si Simon. Gini, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan Yesus padahal mereka baru selesai balik ya tadi ya, baru habis nyari ikan, tapi Tuhan Yesus suruh nyari ikan lagi. Nah si Simon tuh jawab, habis Tuhan Yesus ngomong, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Udah seharian, semalaman kerja gitu kan ya. Tapi katanya si Simon, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Akhirnya si Simon bilang, walaupun udah capek semalaman kerja, tapi gak dapet apa-apa, disuruh kerja lagi, yaudah deh taat aja. Oke, akhirnya si Simon balik lagi ke tengah laut gitu kan. Dan setelah ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar. Oke,
sehingga jalannya mereka mulai koyak. Ini sampai hampir koyak ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang bantuin gitu. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Oke, bayangin itu perahu khusus untuk nangkap ikan, tapi saking banyaknya ikan itu sampai hampir tenggelam. Padahal kemarin malam abis dicari-cari nggak ada ikannya. Kenapa sekarang dari mana datangnya semua ikan itu? Oke, ini cuma gara-gara si Simon taat untuk cari ikan lagi atas perintahnya Tuhan Yesus gitu kan. Nah, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Itu yang Simon lakukan ketika selesai nangkep ikan yang begitu banyak. Oke, nah ayat 9 yang ngomong ini, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Oke, itu responnya Simon ya. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi temannya Simon. Ini nelayan-nelayan yang lain. Nah terus tapi ketika Simon setelah ngomong gitu, Tuhan Yesus ngomong apa sama si Simon? Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Oke, Tuhan Yesus bilang jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan jadi penjala manusia. Dan sesudah itu mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.